Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang riddah atau kekufuran. Kita telah sampai kepada kufur perkataan. Kita hampir menghabiskan materi tentang kufur perkataan. Kita niatkan lillahi ta'ala, semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan keberkahan untuk agar bermanfaat untuk kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena kita membutuhkan ilmu agama agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai pengajian kita baca teks kitab sebagaimana biasanya. Kalau sebelumnya kita telah mencontohkan banyak hal tentang kufur-kufur perkataan, hari ini kita sambung dengan berkaitan dengan ayat, melecehkan ayat. Qala al-muallifu rahimahullah, aw qala ba'da an qala lahu syakhsun lima fa'alta hadha, ini yang belakang. Lima fa'alta hadzal harama ala ta'rif al-hukum la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillahi fahuwa kafirun murtaddun. Atau ada orang berkata ketika dia ditanya oleh seseorang kepadanya, misalkan tentang sebuah hukum, dia melakukan pelanggaran hukum, lalu dia berkata, misalkan ditanyakan oleh seseorang itu, ngapain kamu lakukan ini? Untuk apa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak mengetahui hukum? Lalu dia berkata dengan maksud melecehkan hukum, dia berkata, la a'riful hukum mustahzi'an bi hukmillahi ta'ala. Dia berkata seperti itu dengan maksud melecehkan hukum Allah. Dia berkata, aku tidak mengetahui hukum, dengan maksud melecehkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ini akhir penjelasan sebelumnya. Yang sekarang kita memasuki kepada penjelasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, aw qala wa qad mala'a wi'aan bi syarabin wa ka'san dihaqa bi qasdil istighfafi aw takzibi bima wa'adallahu bihil mu'minina fil jannati minal ka'sil mumtali'ati syaraban hani'an faqad kafar. Atau ada orang berkata, wa qad mala'a wi'aan bisyarabin, ketika seseorang menuang air ke dalam bejana, ke dalam sebuah tempat, ke dalam tempat minuman, dia menuang air, dia berkata membawa-bawa ayat Al-Quran. Ini persoalan pada membawa-bawa ayat Al-Quran, bukan pada tempatnya. Dia berkata, wa ka'san dihaqa, dia bilang, dengan maksud dia mengucapkan ayat tersebut melecehkan atau mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin kepada orang mukmin di surga, berupa tempat minuman-minuman yang penuh, tempat-tempat minuman, bejana-bejana yang penuh dengan minuman yang sangat enak, maka dia telah kafir kepada Allah. Jadi persoalan di sini adalah ketika dia membawa-bawa ayat Al-Quran dengan maksud melecehkan,
dia menuangkan air, dia berkata membawa ayat wa ka'san dihaqa dengan maksud melecehkan ayat. Seharusnya kalau dia menuang air, ya tidak perlu membaca ayat dengan maksud melecehkan tersebut, karena ini ayat ini wa ka'san dihaqa ini adalah sesuatu yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kelak di surga, yang minuman yang enak, yang memenuhi tempat-tempat minum yang indah-indah, yang bagus-bagus itu. Nah, ini merupakan kekufuran. Kenapa kufur? Karena dia mengucapkan ayat tersebut dengan maksud melecehkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau dia berkata selanjutnya, au afragha syaraban bi an sabbahu minal ina'i faqala mustakhifan bil ayati fakanat saraba fa innahu yakfur au qala itu nanti. Atau ketika dia mengosongkan tempat minum atau bejana, dia kosongkan tempat minum, kemudian dia berkata fakanat saraba, dia berkata fakanat saraba tersebut dengan maksud adalah melecehkan ayat tersebut, maka dia adalah kafir. Ketika dia mengosongkan tempat minum, ia berkata wakanat saraba. Ini dia, kalau maksud melecehkan, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Au qala inda wasnin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun biqasdil istighfaf bil ayah ka'an arada ana la manzilata fi qalbi liqaulillahi wa wa'idihi fahuwa kafir. Selanjutnya, ketika dia sedang menakar atau menimbang, dia berkata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kondisi dia menimbang atau menakar, dia membacakan ayat ini dengan maksud melecehkan, seolah-olah dia berkata, aku tidak ada tempat yang tinggi terhadap ayat-ayat Allah tentang janji dan ancaman Allah, tidak ada tempat di hati dia, seolah-olah dia berkata seperti itu. Ana la manzilata fi qalbi liqaulillahi wa wa'idihi fahuwa kafir. Seolah-olah dia berkata tidak ada tempat dengan firman Allah, dengan keagungan dari ayat Allah itu tidak ada tempat di hatinya, dan tidak ada tempat di hatinya itu tentang janji dan ancaman Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Au qala inda ru'yati jam'in au jama'atan minan nasi wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dia baca. Atau ketika dia berkata, ketika dia melihat ada kumpulan manusia, ada banyak kumpulan manusia, dia bawa ayat ini. Dia bawa ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dia baca biqasdil istighfaf dengan maksud melecehkan ayat tersebut, filkul bimakna hadhil ayat, dengan maksud dia melecehkan ayat ini secara mutlak, melecehkan secara mutlak makna ayat ini. Jadi makna ayat yang telah kita sebutkan tadi, ada 4 ayat telah disebutkan tadi, ada wa ka'san dihaqa fakanat saraba, kemudian ada wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kemudian wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat ini 4 ayat tadi dibawa dengan maksud melecehkan ayat-ayat tersebut, fahuwa kafir, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa kadza kullu mawdhi'in istu'mila syakhsun fihi ayatil qur'ani bidzalikal qasdi ay biqasdil istighfafi bil qur'ani fa innahu yakfur. Demikian pula menggunakan semua ayat-ayat Al-Quran yang bukan pada tempatnya dengan maksud melecehkan, bukan hanya ayat 4 tadi, menggunakan seluruh ayat Al-Quran pada bukan tempatnya dengan maksud melecehkan, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Hati-hati menggunakan ayat. Ini catatan untuk kita. Hati-hati ketika kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran
Uh, Jangan sembarangan menggunakan ayat Al-Quran kalau kita tidak tahu apa itu maknanya. Itu. Kemudian, fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi bi an awradaha fi hadhihi al-mawdi'i la bi qasdi al-istighfafi fala yakfur, lakin hadza haram. Faqad qala Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami la tab'udu hurmatuhu ay annal qawla bi annahu haramun qaribun ay rajihun li anna fihi isa'ata adabin ma'al Qur'an. Nah, tadi sudah dijelaskan menggunakan ayat bukan pada tempatnya bila maksud istighfaf, bila maksud untuk melecehkan ayat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Namun apabila tidak bermaksud untuk melecehkan, maka hukumnya adalah haram. Fala yakfur, lakin haram tadi dikatakan, tidak kufur akan tetapi haram, dengan dasar perkataan Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? La tab'un hurmatuhu, artinya tidak jauh dari dihukumi perkara tersebut adalah haram. Ai annal qawla bi annahu haramun qaribun ay rajihun. Artinya apa? Bahwa perkataan menggunakan ayat yang bukan pada tempatnya itu adalah haram, itu lebih kuat. Lianna fihi isa'ata adabin ma'al Quran. Kenapa demikian? Karena dia telah tidak beradab kepada Al-Quran. Jadi hati-hati menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi maksud melecehkan, terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau tidak bermaksud melecehkan, paling tidak haram. Hati-hati, lagi-lagi banyak orang menggunakan ayat-ayat ketika berceramah, kadang membawa ayat, tapi ternyata ayat itu kadang bukan pada tempatnya. Hati-hati. Kalau memang kita tidak mengetahui ayat itu, kalau kita belum talakikan makna ayat tersebut kepada guru yang bersanad, guru yang thiqat dengan makna ayat tersebut, jangan gunakan. Karena tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak jauh dari dihukumi itu sebagai keharaman. Artinya apa? Berdosa kita menggunakan ayat yang bukan pada tempatnya. Berhati-hatilah untuk tentang menggunakan ayat Al-Quran yang bukan pada tempatnya. Itu. Kemudian qala al-muallifu rahimahullah wa kadza yakfur man syatama nabiyyan aw malakan. Demikian juga kafir hukumnya orang yang mencaci nabi atau malaikat. Mencaci nabi atau malaikat hukumnya kufur. Contohnya kajibrila aw Israila au munkarin au nakirin au ghairihim min malaikatillahil mukramin. Contoh mencaci malaikat Jibril, mencaci malaikat Israel, atau mencaci malaikat Munkar, atau mencaci malaikat Nakir, atau selain mereka dari malaikat-malaikat Allah yang mulia. Para malaikat Allah itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia, tidak boleh kita mencaci mereka. Nah, hati-hati juga menggunakan nama malaikat, jangan sampai mencaci mereka. Misalkan ada orang melecehkan malaikat dengan berkata, ketika dia habis berbuat maksiat, berbuat kekufuran, capek malaikat menstip amalan kita, nanti bikin lagi, ingin membohongi malaikat katanya. Ada yang seperti itu berkata, ini jatuh ke dalam kekufuran. Hati-hati karena melecehkan malaikat gitu. Melecehkan malaikat hukumnya kufur. Itu nabi, malaikat dilecehkan hukumnya kufur. Oleh karena itu, lagi-lagi hati-hati. Kalau ingin bercanda, jangan bawa nama nabi, jangan bawa nama malaikat. Karena kalau bermaksud tadi melecehkan, terjatuh ke dalam kekufuran. Au qala akunu qawadan in shallaitu fa innahu yakunu mustakhiffan bis sholati wa munkassan laha. Atau ada orang berkata, akunu qawadan in shallaitu, aku akan menjadi germo kalau bahasa Indonesia, aku akan jadi germo ketika kalau aku sholat.
fa innahu yakunu mustakhifan bis shalah. Dengan demikian dia telah melecehkan solat. Jadi untuk apa dia berkata kalau aku solat akan jadi germo? Kalau germo itu akan dijelaskan ke depan. Wal qawadu huwallazi yajlibu zabaina lizaniyat. Siapa itu germo, qawad? Mereka adalah yang menyediakan laki-laki untuk pezina perempuan. Kalau bahasa Indonesia namanya germo. Kalau nggak tahu dalam bahasa Aceh ya, nggak tahu dalam bahasa Aceh. Germo yang mempersiapkan laki-laki untuk penzina perempuan, atau sebaliknya mucikari. Mucikari mempersiapkan perempuan untuk penzina laki-laki. Dibilang oleh dia, kalau aku sholat akan menjadi germo. Ini dia jatuh ke dalam kekufuran. Kemudian au qala ma usibtu khairan mundu shallaitu lianna fihi istighfafan bis shalah. Atau ada orang berkata, semenjak aku salat aku tidak mendapatkan kebaikan, katanya. Semenjak aku salat aku tidak mendapatkan kebaikan dari salat itu. Misalkan dia berkata seperti itu. Perkataan itu adalah ada unsur melecehkan salat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Sudah lama sholat tapi nggak kaya-kaya, misalkan dikatakan. Udah lama sholat tapi masih gini-gini aja, katanya. Dengan melecehkan sholat, hukumnya kafir. Itu. Jadi hati-hati, banyak orang berkata seperti itu. Kalau kita dengar di kampung-kampung bahkan berkata, ngapain sholat nggak tambah kaya? Ngapain itu yang udah sholat, banyak orang udah sholat itu nggak kaya-kaya dia? Ngapain sholat? Ada unsur melecehkan sholat, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian au qala ba'da an amarahu syakhsun mathalan bis sholati as-sholatu la tasluhu li biqasdil istihza. Atau ada orang berkata setelah dia diperintahkan oleh seseorang, contohnya misalkan seseorang memerintahkan dia untuk sholat, dia berkata as-sholatu la tasluhu li. Dia berkata sholat itu tidak patut untukku, dia bilang. Ada orang, ayo sholat, misalkan. Ada orang berkata kepada seseorang, mari kita sholat yuk, ayo kita sholat. Dia bilang, sholat itu tidak patut untukku. Ngapain sholat? Tidak patut sholat untukku, dia berkata. Maka dengan maksud dia melecehkan, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ada orang pakai bahasa Aceh berkata, ketika diajak oleh seseorang untuk sholat, yuk bang, kita sholat yuk. Dia bilang, sholat aja kamu, biar aku jadi biar bahasa Acehnya bahlon je ketengok apui neraka, dia bilang. Maksudnya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, sholat aja kamu, biar saya jadi bahan bakar untuk api neraka, katanya. Na'udzubillah. Ini sering dikatakan oleh, kita dengarkan di masyarakat yang hari ini tidak lagi mempedulikan ilmu agama, tidak lagi mempelajari ilmu agama. Sangat berbahaya. Hati-hati, jangan berbicara dengan melecehkan sholat. Nah, ini tadi hukumnya adalah kufur ketika dia berkata, sholat tidak patut untukku, dengan maksud melecehkan. Bi khilafi ma law qalat imra'atun haidun dzalika biqasdi anna sholata la tasihhu minni wa ana haidun fala takfur. Berbeda hukumnya, berbeda halnya bila yang berkata ini perempuan yang sedang haid. Misalkan perempuan yang haid berkata, la tasihhu minni, as-sholatu la tasihhu minni, dibilang, enggak sah salat untukku karena aku sedang haid. Maksud dia seperti itu. Misalkan ada orang mengajak dia sholat, misalkan. Kalau tadi kan beda, kasus yang langsung dia jatuh dalam kekufuran ketika dia berkata, sholat itu tidak layak, tidak patut sholat itu untukku, ngapain nggak patut untukku, dengan maksud melecehkan. Tapi kalau ada perempuan yang diajak oleh seseorang untuk sholat, misalkan yuk sholat yuk, dia bilang, sholat itu tidak sah untukku, tidak patut untuk saya saat ini karena saya dalam keadaan haid. Kalau itu yang dimaksud, tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Ketika diajak sholat, nggak sah untukku, sholat saya nggak bisa, nggak melakukan sholat karena kenapa? Memang tidak sah karena kenapa? Karena dalam keadaan haid. Ini tidak terjatuh ke dalam kekufuran.
Jadi hati-hati juga kita melihat, jangan juga setelah kita belajar nanti menyebabkan kita akan gampang menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan orang. Tidak, kita lihat dulu bagaimana konteks, bagaimana maksud si penutur itu sendiri. Tidak langsung-langsung menuduh orang kafir. Itu ya. Bagaimana kita lihat tadi dirincikan bagaimana yang terjatuh dalam kekufuran ketika ada maksud melecehkan solat. Jika tidak ada maksud melecehkan solat seperti perempuan tadi dalam keadaan haid, dia mengatakan solat itu tidak patut untuk dia karena dia dalam keadaan haid, tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Selanjutnya, au qala li muslimin ana aduka wa adu nabiyyika lima fihi minal istighfafi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang berkata kepada seorang muslim, ada orang berkata kepada seorang muslim, dibilang, ana aduka wa adu nabiyyika, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Dia bilang, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Dikatakan seperti itu untuk melecehkan kedudukan Nabi, untuk melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah kafir karena dia berkata, aku musuhmu, musuh dan musuh nabimu. Ternyata sekali terlihat ketika seseorang berkata aku musuhmu dan musuh nabimu, berarti dia bukan memusuhi pribadi orang ini, tapi dia memusuhi juga, jangan-jangan dia memusuhi misalkan pribadi orang ini dalam keberagamaannya, kaitannya dengan Nabi. Dia sebut aku musuhmu dan musuh nabimu. Terlihat sekali bahwa ini ada unsur melecehkan kenabian, ada unsur melecehkan Nabi, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Au qala li syarifin wa huwa huna man yarji'u nasabuhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ana aduka wa adu jaddika muridan biqaulihi jadduka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma law arada jaddan lahu adna min ajdadi hadza syakhs fala yakfur. Nah, atau ada seorang berkata kepada Syarif. Syarif itu adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada keturunan Rasulullah sampai sekarang, keturunan Nabi, yaitu yang nasabnya itu kembali kepada Nabi, anak dari Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain misalkan, dari nasabnya Nabi kepada masih ada sampai sekarang. Berbeda halnya, memang ada orang yang ngaku-ngaku misalkan. Ini kita anggap yang benar, yang dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berkata kepada keturunan Nabi ini, kepada Syarif, apa dibilang? Ana aduka wa adu jaddika, aku musuhmu dan musuh kakekmu. Ketika dia berkata aku musuhmu dan musuh kakekmu, muridan biqaulihi jadduka an-nabi, yang dimaksud ketika dikatakan bahwa aku musuhmu dan musuh kakekmu, yang dimaksud adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang dimaksudkan, kalau ke Nabi yang dimaksudkan, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Berbeda halnya dikatakan di sini apabila yang dia maksud adalah kakeknya itu tidak sampai ke Nabi, tapi kakek rendah daripada Nabi. Ya, tidak dimaksud kepada Nabi. Misalkan dia katakan aku musuhmu dan musuh kakekmu, yang dimaksud tidak sampai ke Nabi tapi lebih rendah daripada Nabi, itu tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Itu. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfaz albasyi'ah asyani'ah, atau dia berkata perkataan-perkataan yang mirip dengan perkataan lafaz-lafaz kekufuran yang jelek yang telah kita sebutkan di belakang. Hadil alfat al-basyi'ah asyani'ah ay al-qabihah hafadhanallahu minha. Semoga Allah menjaga kita dari kekufuran-kekufuran tersebut yang telah kita sebutkan di belakang. Hendaknya kita menjaga lidah kita dari kekufuran perkataan, karena telah kita sebutkan di belakang bahwa bila seseorang berkata perkataan kekufuran, dia telah keluar dari Islam. Atau dia meyakini keyakinan kekufuran, maka dia telah keluar dari Islam. Atau ada orang yang berbuat dengan perbuatan kekufuran, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Kemudian waqad adda katsirun minal fuqaha'i minal madzahibil arba'ati kal faqihil Hanafi Badrur Rasyid
alladhi huwa min ahli al-quruni ats-tsamini fi risalatihi fi bayanil alfadhil kufriyati. Telah banyak para ulama menyebutkan tentang lafaz-lafaz, banyak para ulama fikih yang telah menyebutkan tentang dari mazhab 4 yang telah menyebutkan tentang lafaz-lafaz kekufuran. Contohnya siapa? Al-Faqih Al-Hanafi, seorang ulama fikih dari mazhab Al-Hanafi. Nama beliau siapa? Badrur Rasyid. Nama beliau Badrur Rasyid. Beliau wafat pada tahun 768 Hijriah. Seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Dalam risalah beliau bernama Risalah Fi Bayani Al-Fadil Mukaffirati. Beliau tulis dalam kitab beliau bernama Risalatun Fi Bayanil Al-Fadil Mukaffirati. Itu risalah dari seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Hanafi. Kemudian juga wal Qadhi Iyad Al-Maliki, juga ada dari mazhab Al-Maliki. Mazhab Al-Maliki bernama Qadhi Iyad. Beliau hidup pada tahun 496 sampai 554 Hijriah. Seorang ulama yang beliau itu lebih tua lagi dari yang kita sebutkan tadi, yaitu Badrur Rasyid. Lebih tua beliau lagi karena beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah. Dalam kitab beliau bernama Asy-Syifa. Beliau menyebutkan tentang lafaz-lafaz kekufuran ini. Rahimahumallah asya'an katsiratan. Semoga Allah merahmati keduanya. Merahmati kedua beliau itu, yaitu yang kita sebut tadi ada Imam Badrur Rasyid, kemudian ada Qadhi Iyad. Semoga Allah merahmati keduanya. Mereka berdua telah banyak menuliskan tentang lafaz-lafaz kekufuran. Rahimahumallah asya'a katsiratan minal i'tiqadati wal af'ali wal aqwali al kufriyah ba'da an zaharat fi azmanihim tahdziran linnasi minha. Mereka berdua telah menyebutkan contoh-contoh kekufuran yang banyak ini tentang keyakinan, perbuatan, perkataan kekufuran setelah hal itu muncul di masa mereka dengan tujuan ingin memperingati manusia dari kekufuran tersebut. Jadi bukan hanya pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari saja yang telah menulis tentang contoh-contoh lafaz kekufuran dan contoh-contoh perkataan kufur, yang kufur perkataan yang telah kita sebutkan, contoh kufur keyakinan, contoh kufur perbuatan. Bukan hanya Syekh Abdullah saja, telah ditulis juga oleh ulama 4 mazhab. Intinya apa? Bahwa ketika kita mempelajari ini, bahwa ulama 4 mazhab telah banyak menulis tentang lafaz-lafaz kekufuran itu dengan tujuan mereka memperingatkan orang-orang supaya tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi kita belajar tentang lafaz kekufuran bukan bermaksud untuk melakukannya dan bukan bermaksud untuk menuduh bahwa orang lain telah kafir, namun maksud kita adalah untuk supaya tidak terjatuh kita ke dalam kekufuran tersebut. فينبغي الإطلاع عليها أي على هذه المسائل التي ذكروها وذلك حتى يحذرها الشخص فإن من لم يعرف الشر يقع فيه وأعظم الشرور الكفر بالله تعالى. Nah, hendaknya kita sebagai orang yang belajar menelaah semua itu. Tujuannya apa? Menelaah masalah-masalah yang telah mereka sebutkan agar seseorang bisa mewaspadainya. Karena bila orang tidak mengetahui tentang keburukan, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Fa inna man lam ya'rifasy syarra yaqa'u fihi. Dikhawatirkan bila orang tidak mempelajari tentang keburukan, terjatuh dia ke dalam keburukan tersebut. Wa a'dhamu syururi al-kufru billahi ta'ala. Dan keburukan yang paling di antara keburukan itu adalah kekufuran. Yang paling yang paling keburukan yang paling besar adalah kekufuran kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kita perlu mempelajarinya? Kenapa kita perlu menghadirkan
pikiran kita, menghadirkan hati kita untuk mengetahui, mempelajarinya kekufuran ini agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Itu. Selanjutnya kita sambung tentang kaidah yang telah dibangun oleh para ulama tentang kekufuran ini. Wal qa'idatu allati bana 'alaiha al-ulama'u kalamahum fi hadhihi al-masaili anna kulla 'aqdin aw i'tiqadin aw fi'lin aw qawlin yadullu 'ala istighfafi billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'airihi aw ma'alima dinihi jam'u ma'lamin wa huwa bima'na sya'irah ay ma kana zahiran annahu min umurid dini kas-salati wal adhani wal masjidi أو أحكامه أو وعده بالجنة والثواب أو وعيده بالنار والعذاب كفر فليحذر الإنسان من ذلك أي من الكفر بأنواعه جهده بأنواعه tadi جهده على أي حال أي ليعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه وليحذر منه نهاية الحذر فإن من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. Nah, kaidah telah dibangun oleh para ulama tentang masalah-masalah kekufuran ini. Apa itu kaidah ini? Bahwa anna kulla aqdin, bahwa setiap keyakinan yang telah dibangun oleh para ulama, bahwa setiap keyakinan, perbuatan atau perkataan yang menunjukkan, yang keyakinan, perbuatan atau perkataan tersebut menunjukkan pelecehan kepada Allah, pelecehan kepada kitab-kitabnya, para rasulnya dan para malaikatnya, syiar-syiar agamanya, hukum-hukumnya, janji-janjinya atau ancaman-ancamannya adalah kekufuran. Maka hendaklah setiap orang menjauhi semua itu dengan segala upaya dalam keadaan apapun. Itu saya ulangi, bahwa setiap keyakinan, perbuatan, perkataan yang menunjukkan melecehkan terhadap Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, para malaikatnya, syiar-syiar agamanya, hukum-hukumnya, janji-janjinya atau ancaman-ancamannya adalah kekufuran, maka hendaklah setiap orang menjauhi semua itu dengan segala upaya dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita sebut syiar-syiar agama, seperti apa yang dimaksud syiar-syiar agama? Syiar-syiar agama misalkan masjid, apalagi solat, azan dilecehkan oleh dia, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Hati-hati kalau kita melihat syiar agama dalam tulisan, kalau kita melihat syiar agama dalam terjatuh ke lantai misalkan, itu perlu kita ambil. Jangan sampai terjatuh kita ke dalam kekufuran. Ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai terinjak, jangan sampai didudukin. Hati-hati, perlu kita hati-hati dengan kekufuran tersebut supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Karena yang melecehkan syiar agama, baik secara perkataan, baik secara perbuatan atau keyakinan, dia lecehkan, maka terjatuh ke dalam kekufuran. Hukum-hukum dan janjinya juga seperti itu. Hukum-hukum Allah dilecehkan, sebagaimana telah kita baca semuanya di belakang, melecehkan hukum-hukum Allah terjatuh ke dalam kekufuran. Hukum halal dilecehkan, keharaman sesuatu dilecehkan, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Janji-janji Allah berupa surga, dia melecehkan surga, atau melecehkan neraka, dibilang besok kita akan berhangat-hangat dengan api neraka. Jangan bawa-bawa janji dan ancaman Allah dalam candaan-candaan. Hati-hati. Janji, ancaman Allah, terjatuh orang dalam kekufuran bila dia lecehkan. Maka hendaknya kita menjauhinya dengan segala kesungguhan kita menjauhinya. Jadi
supaya apa yang dimaksud dalam keadaan apapun, yakni supaya seseorang berusaha menjauhi dan mewaspadai hal itu dengan segala kemampuan dan kewaspadaannya. Karena orang yang mati dalam keadaan kafir telah merugi dunia dan akhiratnya. Itu pembahasan kita hari ini. Jadi bila ada orang melecehkan janji, ancaman Allah, dia terjatuh ke dalam kekufuran, hendaknya kita mewaspadainya, karena bila orang mati dalam keadaan kufur, maka dia rugi dunia dan akhirat. Tidak ada manfaatnya, rugi dunia akhirat. Dunia ini apa artinya? Hanya sebentar manusia hidup di dunia, kemudian kita akan ke kuburan, kemudian sebelum ke surga atau neraka ada yang namanya sirat, ada yang namanya mahsyar sebelumnya. Banyak hal yang akan kita lewati, maka sangat-sangat rugilah bagi orang yang tidak mewaspadai dari bentuk-bentuk kekufuran yang telah kita bacakan sebelumnya. Hati-hati, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada pemirsa sekalian untuk berhati-hati dalam persoalan kekufuran ini. Kita semoga Allah menjaga kita dari bentuk kekufuran, baik itu kufur perbuatan, kufur keyakinan, kufur perkataan. Tanpa ilmu, kita tidak akan dapat menjaga diri dari bentuk-bentuk kekufuran tersebut. Bayangkan betapa ruginya ketika mati seseorang, segala yang ada di dunia ini, segala nikmat di dunia ini tidak ada manfaat apapun, seolah-olah dia tidak memiliki apapun. Iman adalah karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita. Iman adalah karunia terbaik yang Allah berikan kepada kita. Orang yang tidak diberikan iman oleh Allah, seolah-olah dia tidak diberikan apapun. Mengapa demikian? Karena ketika di akhirat tidak bermanfaat kecuali iman dan amal soleh. Jadi seandainya dia tidak beriman, amal soleh macam apapun tidak ada manfaatnya. Walaupun dia seorang penderma, baik hati, murah hati, anggap memberikan ke orang, menyantuni fakir miskin, tanpa iman itu tidak ada manfaatnya. Hati-hati, kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk makan dan minum saja. Perhatikan mana yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhi, mana yang diperintahkan untuk kita lakukan. Demikian hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tahlil, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.